Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Kuala Kembuang. Di sini kami akan membahas tentang cara mengkonfigurasikan IP PBX. Baiklah, sebelum itu marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia HRN. Nama saya Indra Nisa dan saya Nikita Agustina. Simak baik-baik video kami berikut ini ya. IP PBX server adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi utama menyediakan layanan VoIP atau Voice over IP, mulai dari registrasi user, call routing, call conference, interactive voice response, call forwarding, caller ID, voicemail, dan sebagainya. Dalam sebuah jaringan VoIP, selain terdapat IP PBX server, juga terdapat beberapa klien yang dapat saling berkomunikasi dengan baik dengan perantaraan IP PBX ini. Prinsip kerja dari sistem layanan VoIP adalah sebagai berikut. Klien-klien yang terhubung dalam sistem tersebut mempunyai nomor IP address sendiri. Untuk bisa berkomunikasi antar klien, maka masing-masing klien harus terregister di IP PBX server. Setelah diregistrasi, setiap klien akan mendapat nomor user atau user account. Sebuah klien, jika ingin berkomunikasi dengan klien lain, harus mendial nomor user dari klien tujuan sesuai dengan nomor registrasi yang diberikan oleh IP PBX server. Komunikasi antar klien ini selalu dimonitor oleh server. Sebuah IP PBX bisa hanya terdiri dari sebuah wildcard saja. Bisa pula ditambahkan FXO modul dan FXX modul. Fungsi wildcard adalah menjalankan aplikasi VoIP pada jaringan IP. Sedangkan FXS atau Foreign Exchange Station modul berfungsi sebagai interface antara wildcard dengan terminal analog telepon. Dan FXO atau Foreign Exchange Office modul berfungsi sebagai interface antara wildcard dengan jalur telepon analog atau POTS. Jika sebuah IP PBX sudah dilengkapi dengan FXX dan FXO modul, maka IP PBX tersebut dapat mengintegrasikan jaringan IP dengan jaringan telepon. Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam jaringan VoIP, selain terdapat IP PBX server, juga terdapat beberapa klien. Ada dua jenis klien yang dapat dihubungkan dengan IP PBX server, selain klien pesawat telepon analog, yaitu klien IP phone dan softphone. IP phone terbentuk pesawat telepon yang koneksinya berbasis IP. Karena berbasis IP phone mempunyai konektor jaringan seperti RJ45, wireless LAN, dan USB, serta mempunyai konfigurasi IP seperti perangkat jaringan yang lain. Umumnya IP phone dilengkapi dengan display untuk konfigurasi jaringan dan koneksi atau registrasi ke server VoIP. Softphone merupakan aplikasi VoIP klien yang dapat diinstal di PC, baik di desktop maupun laptop atau PDA. Konfigurasi yang dilakukan di softphone kurang lebih sama dengan IP phone, terutama untuk registrasi ke server VoIP. Hanya saja, softphone lebih fleksibel dalam memilih kode yang akan digunakan. Bahkan untuk software tertentu seperti X-Lite versi terbaru dilengkapi dengan tuning QoS dan sisi klien. Ikut bentuk IP phone dan tampilan softphone pada PC klien akan masuk pada konfigurasi jaringan. Peralatan yang diperlukan untuk membuat jaringan tersebut adalah sebagai berikut. Ada 8 buah PC atau 6 PC sebagai server dan 2 PC sebagai klien. Masing-masing dilengkapi dengan headset, serta 6 buah IP phone, kemudian 4 Linksys wireless IP phone. Akan dibuat 6 grup. Masing-masing grup dilayani oleh IP PBX. IP PBX 1 melayani segmen 1 yang meliputi softphone 101, dilengkapi dengan headset. IP phone 102 untuk grup yang lain bisa dilihat pada gambar 8.3. Hubungan antar grup bisa dilihat dengan penjelasan di bawah ini. IP PBX 1 dari grup 1 terhubung ke IP PBX 2 dari grup 2, sehingga antar member dari dua IP PBX ini bisa saling berkomunikasi. IP PBX 3 dari grup 3 terhubung ke IP PBX 4 dari grup 4, sehingga antar member dari dua IP PBX ini bisa saling berkomunikasi. Kemudian, IP PBX 5 dari grup 5 terhubung ke IP PBX 6 dari grup 6, sehingga antar member dari dua IP PBX ini bisa saling berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya,
Contoh konfigurasi antar dua grup bisa dilihat pada gambar 1.4 di bawah ini. Perintah-perintah konfigurasi di bawah ini berlaku hanya untuk grup 1. Untuk grup-grup yang lain hanya tinggal mengubah nomor member sesuai dengan konfigurasi jaringan pada gambar 1.3. Konfigurasi untuk registrasi user lokal dan hubungan antara IP PBX. Bagian ini berisi konfigurasi file zip conf di mana user VoIP terregister. Untuk melakukan registrasi, edit file zip conf dengan mengetik fi/etc/**zip conf. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Untuk memudahkan mencari perintah-perintah yang belum dinonaktifkan pada saat masuk ke file zip conf, ketika shift syntax on, perintah yang belum dinonaktifkan akan berwarna selain biru. Pada tombol keyboard, pilih insert untuk bisa menonaktifkan perintah yang masih aktif. Selanjutnya, ketika perintah di bawah ini pada bagian paling akhir dari isi file zip conf. Dialplan berfungsi sebagai routing panggilan antara extension baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX, atau bisa disebut trunk. Dalam asterisk, dialplan diprogram dalam satu file yang bernama extension conf. Secara umum, setiap extension dalam asterisk merujuk pada user tertentu yang terregister ke asterisk tersebut, sehingga biasanya nomor extension sama dengan ID user. Dialplan yang dibuat meliputi A. Digital antara extension dalam satu IP PBX. B. Dial antara extension antar IP PBX. Untuk mengkonfigurasi dialplan, edit file extension conf dengan mengetik fi/etc/**extension config. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Ketika perintah di bawah ini pada bagian paling akhir dari isi file extension config. Setelah semua konfigurasi diketik dan disimpan, lakukan restart asterisk dengan mengetik /etc/init.p/**restart. Kemudian jalankan asterisk dengan mengetik **r. Untuk konfigurasi di IP PBX server, yang lain caranya sama dengan di atas. Pada file zip config, tentukan dulu beberapa nomor dari user akunnya. Berawalan angka beberapa panjang digitalnya, berapa buah user yang terhubung, berapa nomor user akun untuk terhubung ke IP PBX lain, dan berapa nomor trunk dari IP PBX lain. Pada file extension config, tentukan jenis dial untuk IP phone, soft phone, serta wireless IP phone. Perlu ditentukan pula cara mendial user di IP PBX server yang lain. 1. Praktikum dibagi menjadi 6 grup. Grup 1 mengkonfigurasi IP PBX 1, grup 2 dengan IP PBX 2, grup 3 dengan IP PBX 3, dan grup 4 dengan IP PBX 4, grup 5 dengan IP PBX 5, serta grup 6 dengan IP PBX 6. Lakukan konfigurasi masing-masing IP PBX seperti yang dijelaskan pada pembahasan konfigurasi jaringan. 2. Lanjutkan dengan men-setting IP phone dan soft phone yang disediakan di masing-masing grup sebagai berikut. 1. Setting IP phone untuk membuka dan menutup blok yang digunakan untuk mengedit konfigurasi. Tekan bintang-bintang pagar pada keypad. Tekan setting, pilih zip configuration, pilih line 1 setting. Isi name, short name, authentication name, authentication password, dan nomor pesawat yang sudah didefinisikan di register IP PBX. Contohnya 101 untuk grup 1 dan 201 untuk grup 2. Pada display name, ketika sembarang pada proxy address, ketik nomor IP dari IP PBX server. Pada proxy part, biarkan pada outbound proxy sama dengan proxy address. Menggunakan IP phone, tekan nomor user akun yang akan didial. Perhatikan jika mendial antar IP PBX, ketik nomor awal sebelum user akun. 2. Setting softphone X Lite 3.0
Install program Xlite 3.0 setelah penginstalan. Lakukan setting sebagai berikut. Masukkan user akun, contoh 100 untuk grup 1, 200 untuk grup 2, dan 300 untuk grup 3. Buka jendela konfigurasi, pilih SIP akun, klik add, isinya display name, ketik sembarang nama, username dan password ketika user akun di atas, domain ketika nomor IP dan IP PBX di mana softphone 1 tersebut menjadi user. Jika sudah selesai, klik OK. SIP account settings untuk memasukkan user account. Isikan nama user atau akun Anda pada kolom display name. Kemudian, isikan terserah Anda pada kolom username. Isi password pada kolom password. Kemudian, isi domain pada kolom dengan isi voiprakyat.or.id. Klik OK untuk menyetujui pembuatan akun. Menggunakan softphone ketika nomor yang akan didial. Perhatikan jika mendial antar IP PBX. Ketik nomor awal sebelum user account, klik dial, kemudian tombol telepon warna hijau. Jika akan digunakan untuk call, siapkan headset. Pilih call pada pilihan call dan kontak. Jika akan digunakan untuk chatting atau instant message, pilih kontak. Sebelumnya, isikan dulu identitas user yang akan dikontak pada phone book. Pilih user yang akan dikontak, pilih instant message. Jika akan digunakan untuk fasilitas video, pastikan PC sudah dilengkapi dengan webcam. Klik tombol di sebelah kiri gambar softphone, hubungi nomor user yang akan dikontak atau dilengkapi webcam juga. Setelah call established, klik tombol start, maka gambar lawan bicara kita akan tampil pada display softphone kita. Jika ingin menghentikan tampilan gambar, klik tombol stop. Kemudian settings link SYS IP phone SP942. Keterangan di bawah ini, yang pertama, port untuk headset telepon, 3 port untuk adaptor power supply, 4 port untuk WAN, 5 port untuk PC atau switch, 6 port untuk Edge Plus. Di bawah ini cara memasang perangkat IP phone SPA942. Pertama-tama, pasang adaptor power supply, kemudian pasang handset telepon, pasang kabel UTP pada port yang berlabel PC atau switch. Kemudian tunggu lampu indikator pada IP phone sampai berwarna kuning, berarti IP phone siap untuk dikonfigurasi. Kemudian selanjutnya, konfigurasi IP phone menggunakan web browser. Pertama-tama kita lihat dulu IP yang diperoleh oleh IP phone dengan cara tekan tombol kemudian pilih network, lalu tekan select. Setelah itu gunakan tombol panah ke bawah untuk melihat IP yang diperoleh oleh IP phone secara DHCP. Misalkan IP-nya 10.252.101.1 pada IP phone. Kemudian tekan tombol panah ke bawah. Selanjutnya, buka web browser atau Internet Explorer atau Mozilla. Kemudian ketikkan IP yang diperoleh IP phone tadi. Maka akan tampil gambar sebagai berikut. Lalu klik menu X1, maka akan tampil gambar seperti di bawah ini. Setelah kita masuk ke menu X1, kemudian edit menu di bawah ini. Bisa dilihat pada gambar. Setelah melakukan pengisian, lalu tekan Submit All Changes, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian kita close web browser dan IP phone siap digunakan. 4. Setting wireless IP phone WIP330. Cara konfigurasinya, hidupkan wireless WIP330 dengan cara menekan tombol power off and call. Kemudian, setelah nyala kita akan masuk ke tampilan seperti di bawah ini. Kemudian pilih pilihan menu. Setelah memilih pilihan menu, kita akan masuk ke tampilan seperti di bawah ini. Kemudian kita pilih wireless. Setelah kita pilih menu wireless, kita pilih set wifi. Maka kita akan masuk ke tampilan seperti di bawah ini. Kemudian kita setting secara berurutan seperti gambar. Setelah koneksi access point telah berhasil, wireless G tergabung dalam jaringan wireless access point dan sudah diberi IP address oleh access point. Maka langkah kita selanjutnya adalah mengkonfigurasi SIP setting. Konfigurasi SIP setting.
Sekarang kita pilih Save Setting, kemudian kita edit menu yang perlu diedit yang akan ditunjukkan pada tampilan di bawah ini. Bisa dilihat pada gambar. Setelah kita edit semua menu yang ada di Save Setting, maka wireless GWIP 330 siap untuk digunakan. Sekian dulu dari kami, sampai berjumpa di postingan selanjutnya.